Halo teman-teman dan Bu Maria. Nah, di video kali ini saya Aurelia Evelyn Murena dengan NIM 181414071. Saya Cynthia Wikiferia Teresia dengan NIM 181414074. Kami akan membahas dua permasalahan tentang distribusi sampling mean dan distribusi sampling beda mean. Tujuan dari pembuatan video ini tentunya untuk memenuhi tugas ujian sisipan kedua statistika elementer. Nah, sebelum masuk ke dalam permasalahan, ada baiknya kita mereview materi terlebih dahulu. Review materi ini kami buat dari materi-materi yang telah kami peroleh sebelumnya. Nah, di sini untuk menentukan peluang atau probabilitas dari mean sampel dapat didekati dengan distribusi normal atau distribusi Z. Ketika menggunakan distribusi normal harus memenuhi beberapa syarat, yaitu ketika populasi berdistribusi apapun, kemudian mean dan variansi populasi tersebut diketahui. Yang terakhir, ukuran sampel acak cukup besar, yaitu N lebih besar atau sama dengan 30. Untuk menyelesaikan permasalahan mean sampel dengan pendekatan distribusi Z, kita dapat mentransformasikan nilai X bar ke nilai Z. Berikut ini merupakan rangkuman dari rumus-rumus untuk distribusi normal Z. Ada untuk mean sampel yang di sebelah kiri, kemudian untuk yang beda mean sampel ada di sebelah kanan. Seperti yang teman-teman lihat, kita seperti ini. Distribusi T pada mean sampel. Selain dengan pendekatan distribusi normal, untuk mencari nilai peluang dari mean sampel, juga dapat didekati dengan pendekatan distribusi T. Nah, kapan kita dapat menyelesaikan permasalahan mean sampel dengan pendekatan distribusi T? Nah, yang pertama kita dapat mendekatkan dengan populasi berdistribusi hampir mendekati normal atau berdistribusi normal. Yang kedua, mean populasi diketahui, variansi populasi tidak diketahui, dan ukuran sampel berapapun. Untuk menyelesaikan permasalahan mean sampel dengan pendekatan distribusi T, kita dapat mentransformasikan nilai X bar ke nilai T. Nah, di sini ada distribusi T pada mean sampel dan beda mean sampel. Yang di kiri yaitu rumus untuk mean sampel dan yang di kanan yaitu rumus untuk beda mean sampel. Nah, dapat dilihat ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam permasalahan. Ada dua permasalahan. Yang satu berdistribusi sampling mean dan yang kedua adalah distribusi sampling beda mean. Permasalahan yang pertama tentang permasalahan distribusi sampling beda mean. Terdapat soal seperti ini. Distribusi ketinggian jenis tertentu, di sini anjing terrier memiliki rata-rata 72 cm dan deviasi standar atau simpangan bakunya 10 cm. Sedangkan distribusi ketinggian jenis anjing pudel tertentu memiliki rata-rata 28 cm dengan standar deviasi 5 cm. Tentukan probabilitas bahwa mean sampel untuk sampel acak dengan ketinggian 64 anjing terrier melebihi mean sampel untuk sampel acak ketinggian 100 pudel paling banyak 44,2 cm. Nah, permasalahan yang kedua yaitu permasalahan distribusi sampling mean. Ketinggian 1000 siswa adalah sekitar berdistribusi normal dengan rata-rata 174,5 cm, yaitu mu x-nya, dan n-nya tadi, n besar dari populasinya yaitu 1000, dan standar deviasinya 6,9 cm, yaitu sigma x-nya. Nah, seharusnya 200 sampel acak ukuran 25 ini yaitu N kecilnya diambil dari populasi ini.
Tentukan yang pertama, simpangan rata-rata dan standar deviasi dari pengambilan sampel distribusi X bar, yaitu yang ditanyakan mu X bar dan sigma X bar. Yang kedua yaitu jumlah sampel berada antara 172,5 dan 175,8 cm, yaitu ditanyakannya probabilitas X bar antara 172,5 dan 175,8, dan yang ketiga yaitu jumlah sampel berada di bawah 172,0 cm. Yang ditanyakan berarti probabilitas X bar kurang dari 172,0. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan permasalahan tadi antara distribusi sampling mean dan distribusi sampling beda mean. Dari soal diketahui populasi sama dengan 1000 dengan mu X sama dengan 174,5, sigma X sama dengan 6,9, dan N sama dengan 25. Dari soal ditanya yang pertama adalah mu X bar dan sigma X bar, dan yang kedua adalah probabilitas di mana X antara 172,5 dan 175,8. Yang ketiga ditanya probabilitas X bar kurang dari 172,0. Untuk menjawab soal yang pertama, kita tahu bahwa mu X bar sama dengan mu X, di mana mu X-nya adalah 174,5. Jadi, mu X bar-nya sama dengan 174,5. Lalu, yang kedua dicari sigma X bar, di mana sigma X bar adalah sigma X per akar N. Kita tahu bahwa sigma X adalah 6,9 dan N-nya adalah 25. Jadi, kita menghitung menggunakan kalkulator, kita dapat menemukan sigma X bar sama dengan 1,38. Untuk soal yang kedua, kita dapat mentransformasikan ke dalam distribusi normal. Kita tahu bahwa Z sama dengan X bar min mu X per sigma X per akar N. Nah, di sini mu X sama dengan mu X bar, dan sigma X per akar N yaitu sigma X bar, sehingga kita tahu bahwa Z sama dengan X bar min mu X bar per sigma X bar. Soal yang kedua, kita akan mencari probabilitas X bar antara 172,5 dan 175,8. Nah, kita dapat mengubah X bar ke dalam bentuk Z, ya, di mana distribusi normal, sehingga kita dapat mengubahnya menjadi seperti ini. Nah, titik-titik di sini kita dapat mengganti dengan Z, yaitu X bar min mu X bar per sigma X bar, sehingga probabilitas kita tahu bahwa X bar-nya yaitu 172,5 dikurangin mu X bar-nya yaitu 174,5 dibagi dengan sigma X bar-nya yaitu 1,38. Yang titik-titik di sini kita mengganti dengan X bar-nya yaitu 175,8 dikurangi dengan mu X bar-nya yaitu
174,5 dibagi dengan mu X barnya yaitu 1,38. Ketika kita menghitung, kita akan mendapatkan probabilitas Z antara negatif 1,45 dan 0,94. Dari sini dengan menggunakan teori peluang yang kita pelajari pada semester sebelumnya, kita dapat mengubahnya menjadi probabilitas Z kurang dari 0,94 dikurangi dengan probabilitas Z kurang dari negatif 145. Dan kita menggunakan tabel distribusi normal, kita tahu bahwa peluang Z kurang dari 0,94 yaitu 0,8264, dan kita tahu dari tabel distribusi normal dengan Z kurang dari negatif 1,45 yaitu 0,0735, sehingga probabilitas X bar antara 172,5 dan 175,8 yaitu 0,7529. Nah, di dalam soal kita tahu bahwa sampel acak yang ada adalah 200, sedangkan kita menghitung probabilitas X bar antara 172,5 dan 175,8 yaitu 0,7529 ini dalam satu sampel acak. Untuk kita menghitung 200 sampel acak, kita dapat mengalihkan dengan 200 sehingga kita tahu bahwa probabilitas dari sampel acak 200 itu kita adalah dengan mengalihkannya dengan 200 yaitu 150,58. Soal yang ketiga, kita akan mencari probabilitas di mana X bar kurang dari 172,0. Kita dapat mengubahnya ke dalam bentuk distribusi normal yaitu probabilitas Z kurang dari titik-titik. Titik-titik ini kita dapat menggantikan dari rumus sebelumnya, yaitu kita dapat mengisinya yaitu Z kurang dari X barnya yaitu 172,0 dikurangi mu X nya yaitu 174,5 dan sigma X barnya yaitu 1,38, sehingga kita tahu distribusinya yaitu negatif 1,81. Menggunakan tabel distribusi normal, kita dapat probabilitasnya yaitu 0,0351. Dan dari soal kita tahu bahwa sampel acaknya ada 200, dan di sini kita hanya menghitung dari satu sampel acak, sehingga untuk mencari 200 sampel acak kita dapat mengalihkan satu sampel acak ini dengan 200 sehingga diperoleh 200 dikali 0,0351 yaitu 7,02. Oke, kita akan lanjut ke permasalahan yang kedua, yaitu tentang distribusi beda min. Jadi dari permasalahan yang ada tadi, kita akan menuliskan informasi-informasi pentingnya, antara lain diketahui bahwa tadi ada dua ya teman-teman, yaitu yang kita misalkan dulu, A itu adalah terrier, kemudian B kita misalkan sebagai poodle. Nah, dari sini kita dapat menentukan bahwa tadi diketahui ada rata-rata terrier itu 72. Jadi kita tuliskan mu A 72. Kemudian simpangan baku dari terrier sigma A 10, dan jumlah dari terrier itu sendiri ada 64. Kemudian diketahui juga dalam soal bahwa
Rata-rata ketinggian anjing pudel itu 28. Jadi kita dapat menuliskan mu B 28. Seperti ini. Kemudian ada sigma B 5 dan jumlah anjing pudel itu sendiri 100. Nah, dari soal tersebut ditanyakan probabilitas kurang dari sama dengan 44,2. Dapat dituliskan menjadi begini. P A bar dikurangi B bar kurang dari sama dengan 44,2. Nah, untuk mencari probabilitas tersebut, kita nanti akan melalui beberapa langkah, yaitu nanti mencari mu A bar kurangi B bar, kemudian juga sigma A bar kurangi B bar, dan yang terakhir baru dapat menentukan probabilitas dari A bar kurangi B bar kurang dari 44,2. Begitu langkah-langkah yang akan kita laksanakan selanjutnya. Pertama-tama kita akan mencari mu dari A bar kurangi B bar terlebih dahulu. Kita tuliskan seperti ini. Nah, mu A bar kurangi B bar sama dengan mu A dikurangi mu B. Diketahui bahwa mu A bernilai 72 kurangi mu B 28, sehingga hasilnya adalah 44. Selanjutnya kita akan mencari sigma A bar dikurangi B bar. Begini. Nah, untuk mencari nilai ini kita menggunakan rumus yang sudah kita ketahui bersama, bahwa untuk mencari nilai ini berarti akar dari sigma A kuadrat dibagi NA ditambah sigma B kuadrat dibagi NB. Kemudian tinggal kita substitusikan karena sudah diketahui sebelumnya. Jadi ada 100 per 64 ditambah 25 per 100. Nah, ini kita hitung, kita samakan penyebutnya juga. Hasilnya akan menjadi 11.600 per 6.400. Nah, kemudian kita hitung akan diperoleh akar dari 1,8125. Nah, akar dari 1,8125 ini adalah 1,3 ya teman-teman, 346. Nah, selanjutnya yang terakhir itu kan kita akan menentukan probabilitas A bar kurangi B bar kurang dari 44,2. Nah, untuk mencarinya kita dapat menggunakan pendekatan ke distribusi normal. Untuk itu kita ubah dulu A bar kurangi B bar ke distribusi normal dengan mensubstitusikan ke rumus berikut. Z sama dengan A bar kurangi B bar dikurangi mu A bar kurangi B bar per sigma A bar kurangi B bar. Nah, langsung saja ya teman-teman. Kita tentukan probabilitas dari A bar kurangi B bar kurang dari 44,2 sama dengan
P dari Z kurang dari titik-titik. Nah, untuk mencari nilai isi di sini kita akan menggunakan rumus ini. Sehingga kita akan peroleh P Z kurang dari, kita masukkan 44, substitusikan ke dalam rumus ini, 44,2 dikurangi mu A bar kurang B bar, yaitu 44 per sigma A bar kurangi B bar 1,346. Nah, setelah dioperasikan, maka kita akan mendapatkan probabilitas dari Z kurang dari 0,1486. Nah, untuk menentukan nilai probabilitas ini kita dapat melihat pada tabel distribusi normal. Hasilnya adalah 0,5591.